Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan di meja yang sangat sederhana ini saya berbagi ruang dengan seorang pakar hukum tata negara. Musuhnya Pak Mahfud MD. Dan saya ketemu sama beliau ini gara-gara kita satu geng di Siraru ya. Di kajian saya tuh ada geng namanya geng Siraru. Nah ini kita tuh ngobrol-ngobrol sering dan akhirnya ketahuan bahwa beliau ini adalah orang yang suka mengobrak-abrik MK. Gitu ya, Mahkamah Konstitusi. Jadi yang suka nyerang-nyerang Mahkamah Konstitusi, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ngajuin ini berkali-kali dan sebagainya gitu kan ya. Kalau itu benar. Nah, kalau ini benar. Jadi buat Mahkamah Konstitusi tandai wajah, tapi udah pasti dikenal di sana ya. Dan sekarang kita akan berbicara tentang salah satu masalah yang sudah sempat hilang tapi tetap menarik sampai sekarang karena banyak teori konspirasinya, yaitu tentang izin tambang. Siap. Izin tambang kita tahu ya, izin tambang nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba diserahkan kepada ormas keagamaan. Benar. Pertama, secara etis, ormas keagamaan itu gak main di ranah yang abu-abu. Benar. Pertambangan itu kan agak abu-abu ya. Benar. Itu. Kemudian yang kedua yang jadi masalahnya soal profesionalisme. Bagaimana ceritanya orang yang biasanya ngurusin soal spiritual, tiba-tiba harus ngurusin tambang. Benar. Nah ini kita mulai dari yang sederhana dulu, Kang. Baik. Kenapa langsung dikasih ke ormas? Oke. Pertama saya klarifikasi dulu ya, Pak. Jadi Iya. Klarifikasi dulu tadi terkait musuh Prof Mahfud, bukan musuh saya, ya, tapi murid lah ya. Murid. Itu. Canda saya. Ini siap. Itu pertama. Bener. Ya? Namanya Akang teh Rega Felix, ada di kanal YouTube-nya Rega Felix. Itu benar ya? Siap. Nah, itu silakan nonton aja karena tipe videonya tuh garing sama kayak saya gitu. Persis sama bikin monolog apa gitu. Saya manggilnya Pak atau Kang nih anaknya nih? Dek. Oh, Dek, siap Kang. Kang aja lah ya biar enak. Nah, pertama gitu, memang kalau terkait dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi ya sering saya dari tahun 2021 itu mengajukan permohonan. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu kita menguji undang-undang, undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR dan disetujui bersama dengan Presiden yang kita rasa ada masalah konstitusional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Semua rakyat itu punya hak untuk mengajukan. Nah, hak itulah yang saya gunakan ke Mahkamah Konstitusi. Ini ada masalah nih secara konstitusional. Tahun 2021. Nah, yang pertama saya uji itu terkait dengan Undang-Undang Agraria memang. Karena saya memang banyak concern di agraria dan ekonomi syariah. Nah, di ekonomi syariah itu saya mempertanyakan masalah kewenangan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa. Karena posisi MUI itu secara de jure itu adalah organisasi kemasyarakatan, ormas. Iya. Nah, secara ketatanegaraan ini jadi pertanyaan. Nomenklaturnya ormas tapi dinyatakan di dalam undang-undang. Nah, ini jadi pertanyaan apakah bisa secara ketatanegaraan atau tidak. Karena ekonomi syariah kan sudah mewajibkan tunduk kepada prinsip syariah. Nah, saya mempertanyakan MUI ini apakah sebuah ormas atau lembaga negara? Nah, ini yang nanti akan menjadi akarnya ke perkara-perkara selanjutnya dalam membahas mengenai ormas keagamaan. Jadi Baraya ini dipotong sedikit. Saya pengen menggarisbawahi. Jadi Baraya jangan macam-macam sama orang ini karena Kang Rega inilah yang bikin MUI sekarang turun pangkat. Bukan turun pangkat. Jadi dulu yang megang yang ngecap halal itu kan MUI. Ya. Nah, sekarang jadi halalnya itu sama Komite Fatwa. Komite Fatwa dari Kementerian Agama kan? Iya, benar. Nah, jadi pindah kan? Nah, ini gara-gara beliau ini nih. Bukan gara-gara. Kalau gara-gara DPR yang mengeluarkan undang-undangnya, undang-undang yang menggugat itu siapa? Jadi yang pertama menggugat itu memang saya terkait bank syariah, fatwa ekonomi syariah. Mengaku ya. Fatwa ekonomi syariah, cuman ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Oh, ditolak.
karena ditolak, saya mengajukan kembali. Ada perkara dan akhirnya di situ memang ada pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang secara menyatakan bahwa pemerintah bisa membentuk lembaga fatwa selain MUI. Ada di putusan nomor 100 tuh ya, tahun 2022 itu saya ajukan ya. Nah, saya nggak tahu terusnya di DPR diundangkanlah 2 undang-undang besar yang sifatnya omnibus law. Undang-undang Cipta Kerja dan P2SK. Undang-undang Cipta Kerja itu membuat lembaga fatwa baru yang disebut dengan Komite Fatwa Produk Halal untuk jaminan produk halal. Lalu ada Undang-Undang P2SK juga mengatur, ada khususnya ya, saya sebut pasalnya ya, pasal 337 huruf H, itu memang ada pasal yang ambigu, yang merubah nomenklatur Majelis Ulama Indonesia yang ada di undang-undang dirubah menjadi lembaga fatwa. Nah, saya nggak tahu nih apakah itu membuka ruang kepada lembaga fatwa lain atau tidak. Tapi kalau saya tafsirkan mungkin membuka ruang yang sehingga ada ruang untuk lahirnya komite fatwa. Itu tafsiran saya ya terhadap perkara di Mahkamah Konstitusi dan apa yang diambil oleh DPR saat itu. Dan bergulir itu selanjutnya perkara lembaga fatwa halal juga digugat kembali oleh masyarakat, digugat, ada yang ingin mengembalikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Lalu saya juga mengajukan, yang saya ajukan adalah akan ada dualisme lembaga fatwa. Ada MUI dan Komite Fatwa. Yang saya permasalahkan begini, kalau 2 lembaga ini ternyata memberikan fatwa halal yang berbeda gimana? Terutama terhadap nama produk. Nah iya, ini dari Dede Inun. Saya dikasih kemarin waktu beliau kesini. Ini halal atau tidak? Nah, jadi itu kalau dualisme jadi bingung ya? Bingung nanti misalnya ini dodol kuntilanak. Wah, itu bisa beda-beda tuh. Yang satu bilang halal, yang satu bilang ini tidak halal. Bisa nggak jadi halam gitu? Atau haral gitu, haral atau halam. Makanya sempat kemarin rame itu yang kalau nggak salah di berita tuh tuak dan tuyul. Itu sempat rame. Wah, ini Komite Fatwa bilang menghasilkan ini sebagai halal. Lalu MUI, wah itu tidak bisa halal. Wah, ini debat. Dan akhirnya saya coba renungin, wah gawat juga nih. Yang satu halal, satu nggak bisa halal kan repot. Dan akhirnya saya coba cari solusi. Makanya saya ajukan untuk kalau gitu, berikan saja hak kepada rakyat untuk mengujinya kepada pengadilan agama. Kan sama-sama otoritas agama juga. Misalnya, Komite Fatwa menyatakan halal, lalu Majelis Ulama menyatakan tidak halal. Nah, fatwa yang menyatakan tidak halal, boleh dibanding lah, istilahnya banding ke pengadilan agama. Nanti diputus oleh hakim pengadilan agama. Contohnya, saya contohkan adalah hotdog. Dog ini sosis atau anjing pengertiannya. Nah, ini kan ambigu. Nah, kalau ini dikatakan sebagai anjing ya bisa aja ini wah cenderung kepada tidak halal. Tapi kalau dia sosis ya dia halal. Nah, ini siapa yang memutus kalau 2 lembaga ini berbeda? Makanya waktu itu saya ajukan sudah aja kita tambah kewenangan pengadilan agama agar bisa memutus sengketa halal di Mahkamah Konstitusi. Itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Cuman ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ya walaupun bisa masuk lagi lewat DPR yang tadi itu. Biasanya gitu. Nah, biasanya. Ya tapi intinya gini, nah. Sekarang ada pertanyaan baru. Ini pertanyaan yang sebenarnya ingin saya ajukan tadi itu. Karena Akang ini benar-benar ngeyel sama MUI, sama cap halal dan sebagainya. Dan kemudian kita sekarang masuk ke ormas tambang. Seperti yang tadi dikemukakan itu. Kita ambil mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim. Dan karena itu, maka ormas keagamaan yang dimaksud secara signifikan pasti mengarah pada organisasi-organisasi Islam. Begitu kan ya? Ya, benar. Nah, organisasi dalam syariat Islam, pertambangan itu menyangkut hajat hidup orang banyak yang karena itu tidak boleh dikelola oleh satu kelompok tertentu. Tapi harus diserahkan kepada publik. Dan direpresentasikan sebagai dikelola oleh negara, kan gitu? Iya. Ini kenapa tiba-tiba malah diserahkan kepada ormas keagamaan? Ini latar dari keputusan MK atau yang semacam itu di belakangnya tuh kayak gimana? Kok bisa kayak gitu tuh?
Pertama, kenapa kan? Kalau kenapa Ya, berarti kenapa? saya jawab Saya latar sebut. belakang. Kalau itu saya tidak menjelaskan faktanya, itu kan yang tahu penguasa. Kita hanya bisa berasumsi, asumsi-asumsi. Cuman saya pernah baca berita ya, itu ada rencana redistribusi lahan. Tanah ya yang dikuasai oleh negara, itu konsep di agraria memang ada tuh, reforma agraria. Itu namanya redis. Kalau misalnya sudah timpang dikuasai negara, diredis. Redisnya ke siapa? Nah, saya Dibaginya. ya dibaginya ke siapa? Nah, saya mencurigai asumsi saya ya, memang ada rencana redis melalui ormas keagamaan. Gitu. Polanya gimana saya tidak mengetahui. Cuman analisis saya, asumsi saya, kedudukan MUI ini sangat kritikal karena dia satu-satunya ormas ya, masih ada perdebatan dia ormas atau tidak. Cuman saya memandang de jure dia ormas. Ormas Gitu. yang overpower. Ya ormas yang menghimpun semua ormas. Ormas di atas ormas atau apalah, saya nggak tahu apapun namanya. Nah, hanya dia yang ada di dalam undang-undang, sehingga saya menduga mungkin polanya bisa mengerucut begitu redisnya melalui Majelis Ulama Indonesia. Karena kalau dipecah seluruhnya bisa, itu pasti ribut. Namanya tambang itu kan cuman terbatas, ormas agama itu ratusan, sehingga pasti akan liar. Kayak yang sekarang kan akhirnya dipecah semua. Nah, saya nggak tahu apakah perkara yang saya ajukan punya implikasi terhadap itu atau tidak. Nah, itu yang tahu hanya yang berkuasa lah, pemerintah, karena dia yang mengeluarkan kebijakan. Nah, tapi secara konstitusional, masalah konsesi tambang sebenarnya udah banyak putusan MK-nya. Kalau mau dibaca itu nomor 64 tahun 2020, Mahkamah Konstitusi pernah memutus yang mempunyai prioritas, istilahnya prioritas ya yang saya permasalahkan itu di Mahkamah Konstitusi, siapa yang punya prioritas untuk mendapatkan konsesi tambang. Kalau kita lihat pasal 33 kan bumi, air, dan kekayaan alam, Undang-Undang Dasar ya, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Yaitu dalam bentuk BUMN. Nah, di Undang-Undang Minerba itu disebutkan yang mendapatkan prioritas itu adalah BUMN karena hak menguasai negara, dan itu sudah ditegaskan di putusan MK nomor 64 tadi. Nah, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan PP, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang menyatakan dapat diberikan prioritas kepada ormas keagamaan. Jadi yang jadi masalah ini sebenarnya bukan boleh atau tidak bolehnya, tapi prioritasnya. Hak prioritasnya yang tadinya punya negara jadi ke ormas keagamaan. Ini yang jadi perdebatan panjangnya. Perdebatan panjangnya tahu soal apa aja? Itu sudah panjang di Mahkamah Konstitusi, sudah ada ahli dan lain sebagainya yang menafsirkan makna prioritas. Apakah makna prioritas ini hanya BUMN atau bukan? Ya, ini kan yang akhirnya jadi ormas itu PP kan? PP, bukan undang-undang kan? Bukan undang-undang. Nah, jadi maksudnya apa latar dari pemerintah untuk menyerahkan prioritas tambang itu kepada ormas keagamaan? Maksudnya kan lebih mungkin kalau misalkan ormas bisnis gitu, ada nggak sih? Atau ormas pertambangan gitu. Kenapa harus ormas keagamaan? Kan yang ingin saya tekankan dari tadi, pertanyaan saya itu kan itu nampaknya nyambungnya terlalu jauh. Dan yang kedua, kalau misalkan yang dimaksud dengan ormas keagamaan itu merujuk pada umat Muslim, di mana memang di sini mayoritas, dan bahwa dalam Islam itu hal yang abu-abu sebaiknya dihindarkan, dan bahwa ada dalil yang jelas dalam Islam bahwa pertambangan itu harusnya misalkan tidak dikelola oleh satu pihak, tetapi untuk diserahkan kepada publik, misalkan. Nah, ini kan sebenarnya bertentangan dengan etika keagamaan gitu. Kok latarnya dari mana pemerintah tiba-tiba menyerahkan ini kepada keagamaan gitu? Secara konstitusional ya. Jadi PP yang jadi permasalahan ada PP ini ke ormas keagamaan. Nah, ini masih jadi perdebatan nih. Kenapa itu lahir tiba-tiba di ujung masa jabatan? Ini pertanyaan besar ya, dan ini misteri lah. Kita anggap aja itu misteri ya faktanya. Nah, coba masa yang gitu disini misteri? Gak seru, Pak. Podcastnya gagal ini. Jadi ya, secara konstitusional, ya karena misteri. Kenapa misteri? Karena Undang-Undang Dasarnya udah jelas itu BUMN. Nah iya, itu undang-undangnya harusnya keluar. BUMN. Nah, kenapa keluar? Nah, ini nanti saya akan jelaskan juga nih.
Jadi di undang-undangnya juga udah jelas ada bahwa ini prioritasnya ke BUMN. Kenapa keluar PP ini? Ya karena kalau misalnya kita menduga-duga kan, kalau dikait-kaitkan sama perkara yang saya ajukan terkait ormas agama, mungkin saja ada keterkaitan. Ya kan menduga-duga itu bebas. Itu menduga-duga bebas ya. Ya jadi kita sebut aja, kita menduga bahwa ada kaitannya dengan misalnya mungkin saja ada balas budi yang beredar di masyarakat, kan ada balas budi pemilu. Apakah ini ada kaitannya dengan pemilu 2019, 2024? Ya silakan aja diduga-duga. Ada yang menyatakan ini kayaknya jebakan atau suap politik. Ya mungkin ada yang menduga itu juga. Kalau lihat di berita sih banyak ke situ juga kan. Ini ada keterkaitan dengan itu. Karena dasar konstitusionalnya sebenarnya sudah jelas bahwa itu harusnya dikuasai oleh BUMN, negara melalui BUMN. Nah, ini makanya menjadi pertanyaan seriusnya yang perlu digali. Kenapa itu lahir PP itu? Nah, iya, itu dia pertanyaan itu yang terus digali. Nah, terusnya kalau dari saya setuju tadi dalam prinsip keagamaan itu juga ada kan, dalam artian kaum muslim kan berserikat di air, padang rumput, dan api. Ya kita bisa tafsirkan tambang batu bara itu ya api. Energi dalam artian ya energi. Dan itu kan bisa kita tafsirkan negara berserikat di api, dalam artian dikuasai oleh negara. Dan ada juga hadis mengenai tambang garam ya, Al-Milha di Ma'rib tuh. Jadi waktu itu ada Abyad bin Hamal itu meminta konsesi tambang garam ke Nabi dan diberikan. Tapi ada pria yang menyatakan, wah tambang itu hajat hidup orang banyak loh, digunakan oleh rakyat di situ. Dia seperti air yang mengalir secara terus-menerus atau al-ma'al-id gitu. Dan akhirnya dibatalkan tuh oleh Nabi. Tapi dijadikan sedekah dari Abyad, konsesi yang dikembalikan itu. Jadi jelas, clear. Jadi dalam syariat Islam itu jelas bahwa tambang itu semestinya dikelolanya sama negara dan itu tetap milik bersama, milik publik gitu kan. Nah, tapi kenapa? Ya itu pertanyaan saya. Bukankah ormas keagamaan itu tentu saja tidak akan memilih hal yang abu-abu dan bahwa mereka itu tentu saja kalau urusan pertambangan mereka tidak akan mengambilnya gitu. Karena itu di luar. Dan bahwa secara teknis ormas keagamaan tidak mengarahkan jalan gerakan mereka itu ke arah yang berurusan dengan tambang gitu. Dan memang saya belum tahu nih dalil-dalil fikih ya, secara fikih dari ormas-ormas keagamaan seperti apa terkait tambang, karena saya belum lihat lah di berita halal haramnya, belum abu-abu. Karena memang kalau dibilang dilarang atau tidak dilarang sebenarnya masih abu-abu juga. Coba itu NU Muhammadiyah minta dalilnya kenapa mau untuk tapi mereka ngambil dalilnya pasti dalil yang sangat umum bahwa ini adalah untuk kemaslahatan bersama, ya mungkin gitu-gitu sih. Iya. Cuman kan begini, yang jadi permasalahan sebenarnya bukan di boleh atau tidak boleh. Yang saya permasalahkan bukan boleh atau tidak boleh mengelola tambang. Siapapun sebenarnya boleh. Cuman yang saya permasalahkan prioritasnya. Karena efek dari prioritas ini apa? Karena kalau MK itu bilang bahwa ini tindakan afirmatif. Nah, apa yang dimaksud dengan afirmatif? Itu ada di Undang-Undang Dasar, itu pasal 28H itu negara bisa memberikan kemudahan dan perlakuan khusus. Ya namanya prioritas pasti khusus dan dimudahkan. Nah, yang jadi pertanyaan begini. Kalau misalnya ormas itu sebenarnya boleh, dan undang-undang juga sebenarnya membolehkan asal sesuai prosedur. Ikut lelang dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, loh, selama ini Anda tidak dilarang. Kalau mau, tunjukkan kemampuan Anda, ikut dalam lelang, ikutin prosedur. Kenapa harus tiba-tiba ada stempel prioritas? Nah, iya itu. Makanya yang pertanyaannya. Kalau prioritas kan berarti meminta kemudahan, kalau sesuai konstitusi ya, kemudahan dan perlakuan khusus. Yaitu implikasi hukumnya kan. Nah, ini yang makanya menjadi pertanyaan. Kenapa kemudahan? Nah, kalau kemudahan kan berarti dalam waktu yang sebenarnya belum mampu, belum matang untuk mengelola tambang, dan ini yang bahaya. Kalau sampai terjadi sesuatu pasti bisa chaos gitu. Terus Bapak menggugat itu kan? Iya, saya mempermasalahkan makna prioritasnya. Daripada kata prioritas itu digunakan ke ormas agama, lebih baik dibatasi aja ke BUMN. Itu lebih aman.
Saya Gitu. dengan kejelimetan ini saya curiga. Jadi kemarin juga saya berdiskusi dengan seorang advokat hukum dan beliau sampai berani mengatakan bahwa em, hukum kita dibuat untuk kepentingan pihak tertentu, bukan untuk publik, tapi untuk kepentingan dari pihak tertentu. Jadi ada pesanan, ada orang yang sengaja dimasukkan ke dalam, misalkan orang-orang yang ngurusin hukum, yang memproduksi hukum dan sebagainya, itu ada. Nah, dia mengatakan itu dan secara terbuka dan dia tidak takut gitu. Ya, karena dia bilang, ya ini orang lain juga semuanya udah pada tahu gitu. Oke. Misalkan, dan saya juga sebenarnya sudah pernah menyatakan beberapa ya pernyataan yang semacam itu. Nah, dalam hal ini Kalau secara teoritis, saya jawab teoritis ya mungkin dalam konteks oligarki mungkin. Kalau saya bicara teoritis dulu ya. Kalau kita baca bukunya Prof. Jim Lee itu ada judulnya totalitarianisme barulah teorinya. Jadi penguasa oligarki ini menguasai media, menguasai termasuk masyarakat sipil melalui ormas-ormas. Nah, cara menguasainya gimana supaya dia tunduk? Ya dikasihlah tambang dan lain sebagainya. Makanya di gugatan saya menganggap, saya khawatir ormas ini menjadi the guardian of the ruler. Dia menjadi pelindung penguasa, bukan pelindung rakyat. Yeah. Nah, ini yang saya khawatirin. Makanya kalau mau mengkaji itu harus dilihat konteks sosial politiknya dari tahun 2000, ya mungkin 2019 sampai sekarang nih. Ya, tapi ini baru Ada kekhawatiran ya, baru kekhawatiran. Kekhawatiran. Bahwa kalau misalkan bentuknya seperti ini, jangan-jangan negara memang sedang memelihara ormas untuk melindungi kepentingan dirinya sendiri. Dan karena itu maka diberikanlah kepada ormas-ormas itu semacam prioritas. Nah, gitu. kurang lebih dapat diasumsikan seperti itu. Karena begini, kalau misalnya Kang Guru ini presiden, misal ya kita berandai-andai, presiden tapi partainya nggak jelas. Misalkan ya, presiden tapi partainya nggak jelas. Atau dipecat dari partai misalkan. Misal ya, jadi presiden dipecat atau partainya nggak jelas. Setelah lengser kan butuh perlindungan juga. Dari mana berlindungnya? Nah, ormas itu salah satu kekuatan yang besar juga sebenarnya. Potensial untuk bersifat melindungi. Makanya saya membuat konsep the guardian of the ruler. Ada potensi itu gitu. Sebagai the guardian of the ruler. Untuk melindungi penguasa yang telah turun atau penguasa existing ya gitu. Itu ada kemungkinan itu bisa aja ditafsirkan. Dan itu kan sudah banyak lah di berita ya. Ini kan cuma dugaan dan tafsiran kita aja Baraya. Jadi jangan nuntut buktinya, kan itu kita cuma bernarasi asumsi dari berita yang ada. Tapi Bapak kan menggugatnya. Ya. Di persidangan itu apa yang Bapak temukan? Sesuatu yang unik yang bisa dipublikasikan di sini gitu. Kalau dari perkara saya sih banyak yang unik. Dalam artian misal dari kasus saya ini kan pertama saya mempermasalahkan MUI tahun 2021. Itu ditolak bahwa yang mempunyai otoritas ya MUI. Tapi saya ngajuin lagi. Tiba-tiba Mahkamah Konstitusi membuka ruang selain MUI. Yang mempunyai otoritas fatwa bisa MUI dan selain MUI. Jadi kan merubah pendirian nih. Yeah. Saya melihat ada perubahan pendirian. Lalu itu diadopsi di DPR. Di DPR. Nah ini menarik nih. Kenapa bisa seperti itu? Itu jadi pertanyaan saya. Nah terusnya itu juga saya pertanyakan. Kenapa Mahkamah Konstitusi bisa merubah pendirian secara cepat? Makanya saya juga melaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi masalah apa tadi MKMK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bukan, maksudnya MK bikin ketentuan soal masalah otoritas fatwa. Masalah otoritas itu cepat. Dalam waktu singkat merubah pendirian. Dalam waktu singkat. Dalam tafsiran saya itu merubah pendirian. Dan itu saya pertanyakan kenapa bisa merubah pendirian dalam waktu singkat. Itu waktu singkat tuh maksudnya seberapa lama? Saya dalam konteks saya ngajuin dari jarak putusan itu kurang lebih 1 bulan lah. Dan itu diputus hanya dalam waktu sangat cepat, berapa bulan lah, sebulan 2 bulan mungkin ya. Langsung berubah dari putusan yang tadinya hanya 1 otoritas menjadi mungkin dibuka otoritas lain. Dan itu langsung diadopsi di undang-undang di DPR. Dan
Mungkin ada perubahan pola redistribusi lahan itu yang saya bilang. Kalau misalnya melalui satu otoritas mungkin tidak keluar nih kebijakan tambang ke ormas dengan pola seperti ini. Ini dugaan saya ya. Enggak, soalnya mikirnya gini, Kang. Jadi saya tuh teringat pada beberapa kasus di MK dan MA yang begitu cepat sekali untuk ngambil keputusan pada tema-tema tertentu. Tapi begitu lambat, bahkan sampai bertahun-tahun untuk ajuan-ajuan yang lain. Nah, Bapak juga barusan cerita, Akang juga barusan cerita bahwa MK mengubah pendirian dengan sangat cepat. Ya. Jadi, ada nggak di sini yang bisa menjelaskan pada bagian mana MK bisa sangat cepat dan pada bagian mana MK bisa sangat lambat dalam memproses? Kalau yang contoh paling cepat ya, itu putusan MK nomor 90 tahun 2023 masalah pencalonan cawapres. Itu hanya istilahnya sekelebat. Ya, itu yang saya maksud itu. Oh iya, sekelebat, dan sekelebat itu banyak. Jadi dalam artian kok bisa berubah-berubah? Kita kan kalau membutuhkan kepastian hukum. Kenapa yang tadinya konsisten begini ternyata berubah? Dan itu beberapa kali berubah. Dan terakhir itu masalah presidensial threshold tuh berubah. Cepat juga. Itu lama. Itu lama, tapi selama ini konsisten tiba-tiba berubah. Sama kayak putusan 90 kan juga konsisten, tiba-tiba sekelebat berubah gitu. Nah, proses sekelebatnya itu yang memang jadi pertanyaan. Dan kalau kita kaji banyak sekali. Dan ini apolitis atau tidak? Kalau secara hukum kan sebenarnya nggak bisa lah. Dalam artian ini kayaknya ada satu politisnya gitu. Nah, ini yang makanya jadi pertanyaan masyarakat juga nih, MK konsistensinya bagaimana? Kalau kecurigaan bahwa kalau ada orang yang curiga kok ini MK bisa sangat cepat di bagian ini dan lambat di bagian ini, dan kemudian ada orang yang berpikir bahwa ini jangan-jangan di dalam MK tuh ada yang main, para mafia yang dia nungguin sponsor, misalkan dia nungguin konsorsium tertentu yang mau ngasih dana ini bisa jadi cepat, ini bisa jadi lambat. Kalau ada orang yang menduga seperti itu, Akang sebagai praktisi di dunia yang gugat-menggugat itu masuk akal gak? Ya gini. Benar gak? Yang terbukti ya? Yang terbukti putusan 90 ada pelanggaran kode etik. Jelas ya. Oh jelas. Itu jelas. Masalah pencalonan capres-cawapres clear itu ada terbukti. Clear. Cuman yang jadi pertanyaan begini. Saya juga ngajuin pelaporan kode etik. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Itu kan jadi pertanyaan. Nah, ini jadi pertanyaan. Saya melaporkan kode etik yang masalah. Iya. Tapi tidak diperiksa. Sedangkan yang lain diperiksa. Nah, yang terbukti hanya satu dan yang saya tidak terbukti. Dan akhirnya saya nggak tahu ya apakah sebab musababnya saya ditolak karena itu atau tidak. Saya tidak tahu. Cuman ini jadi pertanyaan gitu. Kenapa saya nggak diperiksa gitu? Laporan kok didiamin, kan ini jadi pertanyaan kan gitu. Itu mungkin nggak sih staf di sananya lupa gitu? Saya udah follow up dan dapat tanda terima udah banyak. Kalau udah dapat tanda terima kan seharusnya gitu ya. Ditindaklanjuti, ditanya lah minimal, Pak ini gimana Pak, ini enggak. Nah saya udah follow. Kecuali kita tidak follow up ya. Jadi kalau misalkan dengan rangkaian ini bisa nggak sih disebut bahwa di MK tuh ada mafianya gitu? Yang terbukti putusan 90. Yang lain tidak belum terbukti. Kalau ngobrol sama orang hukum tuh gini loh, dari dulu kalau ngobrol sama orang hukum tuh. Yang sudah terbukti putusan 90, tapi yang lain belum terbukti. Jadi bisa ya bisa tidak. Gitu. Ya, jadi maksudnya gini, ada sebuah rumah yang diduga di situ ada mafianya. Hanya satu bukti ketahuan bahwa di situ ada mafia. Maka sebelum dan sesudahnya juga sangat wajar kalau misalkan orang mengambil kesimpulan ya sudah tuh udah kebuktian satu berarti selama ini juga benar kan gitu. Iya kalau secara nalar biasa begitu ya. Logika. Tapi kalau nalar hukum kan ada bukti. Cuman kita bisa tarik kesimpulan gini, secara konstitusional kan semua orang itu punya kesamaan di hadapan hukum. Nggak boleh diperlakukan beda-beda. Kang Guru mau melapor, terusnya saya mau melapor, nggak boleh diperlakukan berbeda. Harus sama-sama diproses. Nggak bisa yang ini diproses, ini tidak diproses. Pilih kasih namanya. Nah itu aja sudah pelanggaran hukum. Gitu. Oh itu pelanggaran hukum? Ya itu pelanggaran hukum, nggak boleh. Karena equality before the law. Kalau ada orang melapor harus diproses. Nah, jadi ketika Akang dibiarin selama berapa bulan gitu, itu sebenarnya MK melanggar hukum? Ya secara konstitusional melanggar. Dalam artian kenapa tidak diproses gitu. Mahkamah Konstitusi melanggar konstitusi? Ya ini secara teoritis
mungkin saja gitu. Kenapa gitu kan? Saya Tidak diproses. saya sambil makan dodol ini. Oh, saya juga. Oh iya silakan. Anggap aja ini punya saya, Pak. Nah, ini sambil ya disambil. Siap. Nah, ini kalau saya tuh pengen ngarahnya adalah kalau misalkan diduga di MK itu banyak mafianya dan terbukti ada satu kasus yang menegaskan itu dan kemudian ada kasus soal tambang yang menjadi kompensasi diduga ya menjadi kompensasi atas dukungan terhadap kepentingan politik tertentu. Berarti dalam hal ini ormas-ormas seperti NU dan Muhammadiyah juga di situ terlibat dalam kegiatan-kegiatan mafia. Terlalu menjurus nggak sih? Kayaknya itu perlu dibuktikan lah. Kalau Iya, secara iya. hukum nggak bisa dikatakan ya atau tidak. Gitu. Iya. Ya itu masyarakat saja yang menilai bagaimana. Intinya masalah ormas keagamaan, konsesi tambang bagi ormas keagamaan ini sudah ada perkaranya di Mahkamah Konstitusi. Itu sudah dipanggil-panggil berbagai pihak dari ormas keagamaannya, lalu dari Presiden, DPR, termasuk ahli-ahli sudah memberikan keterangan. Dan di balik itu juga ada laporan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ormas keagamaan belum diproses. Tapi perkara itu sudah diputus dan ditolak. Dalam artian bisa ditafsirkan Mahkamah Konstitusi membuka ruang pembagian prioritas kerambang kepada ormas keagamaan. Itu faktanya. Nah, sekarang mau ditafsirkan ini mafia atau tidak dan lain sebagainya itu masyarakat. Kita hanya bisa menyatakan ada fakta-faktanya seperti itu. Berarti ini tidak ada bukti ya. Jadi ini hanya asumsi, hanya dugaan, hanya praduga, prasangka. Iya, kalau terkait mafia dan lain sebagainya ya itu hanya dugaan-dugaan dan lain sebagainya. Tapi jadi kita tidak menuduh ya, kita ya, berprasangka saja. Faktanya ada perkara di Mahkamah Konstitusi, itu faktanya ada. Nah, itu ya bisa dibaca, bisa di-download dan itu fakta-fakta hukumnya, argumentasinya semua ada di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 tahun 2024. Itu bisa dipelajari di situ. Dicatat ya. Ini maaf ini kita langsung misalkan sebut ya. Ormas ini dapat berapa, ormas itu dapat berapa tuh ada ketentuannya? Atau pembagian belakangan? Belum, dan masih kalau nominal kuantitas itu kayaknya masih diperhitungkan. Intinya secara hukum membolehkan gitu, mendapatkan prioritas ya. Nah, iya itu. Nah, mengenai teknisnya itu saya belum tahu. Seperti itu. Karena kan nanti itu di Kementerian SDM dan lain sebagainya lah yang menghitung jatah-jatahnya. Jatah ini ormas A, jatah ormas B, ini jatah ini. Terus ada yang menolak. Nah, yang saya permasalahkan, kalau ada yang menolak nggak adil dong. Kenapa nggak? Iya, kalian aja semua kan gitu. Gitu. Iya, saya baru tahu pada bagian itu ada konstitusi yang dilanggar ya. Ya, kalau menurut saya dari perspektif ketatanegaraan ada permasalahan konstitusional, tapi kan Mahkamah Konstitusi memutus lain. Bagaimanapun juga putusan Mahkamah Konstitusi itu hukum final dan mengikat dan harus dihormati. Itu hanya saja kita bisa menyampaikan selama prosesnya ada hal-hal yang saya sampaikan tadi yang belum selesai diperiksa dan lain sebagainya. Gitu. Akang tahu ini mah pertanyaan boleh dijawab boleh tidak. Tapi Akang yang terlibat dalam adu mekanik di MK itu, Akang tahu sikap dari ormas-ormas ini sepenuhnya setuju atau tidak setuju atau bergolak? Pertama begini, kalau setahu saya nih, yang dipanggil itu secara resmi formal dipanggil ke Mahkamah Konstitusi ada dan memberikan keterangan. Ada yang menyatakan ya, ada yang menolak. Yang menolak itu PGI dan KWI itu tidak menerima. Iya. PGI dan KWI dan udah kaya mereka. Saya kurang tahu itu ya. Nah, cuman yang saya baca di berita itu ada penolakan juga dari elemen ormasnya masing-masing. Itu mengajukan gugatan juga di Mahkamah Agung. Itu ada dari elemen NU, ada dari elemen Muhammadiyah, tapi tidak mengatasnamakan organisasi, mengatasnamakan pribadi. Meskipun kita tahu itu orang NU dan orang Muhammadiyah, dan itu juga sudah diakui di berarti memang ada golakan di dalam gitu ya. Jadi orang Muhammadiyah tidak semuanya setuju dengan hak untuk mengolah tambang, begitupun NU tidak semuanya setuju gitu ya. Kalau kita lihat berita faktanya iya. Dan kalau kita lihat gugatan di Mahkamah Agung, itu elemennya elemen dari masing-masing ormas ada. Jadi
Ya kalau bisa disimpulkan, ya faktanya memang ada pergolakan internal. Dapatnya apa aja dan berapa aja itu ininya. Maksudnya NU dapatnya berapa dan apa tuh disebutkan juga nggak? Kalau di putusan Mahkamah Konstitusi itu nggak sedetail itu. Ya Nggak, tidak yang tadi nih, yang ormas-ormas yang pribadi di dalam ormas yang menggugat. Nah, itu termasuk juga menyangkut angka-angka dan sebagainya gitu nggak? Nggak sampai kalau lihat berita sih tidak sampai detail ke situ gitu. Tapi kita tidak tahu gugatannya itu detailnya seperti apa. Tapi kalau namanya pengujian norma itu biasanya tidak sampai spesifik ke angka-angka. Dia hanya menyatakan boleh atau pasal ini bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Jadi hanya logiknya aja lah, logik ini inkonsisten sehingga harus dibatalkan. Sebatas itu. Istilahnya pengujian norma abstrak saja, tapi tidak mendetailkan mengenai angka-angkanya seperti itu. Oke. Ada beberapa bagian yang kita tunda karena nanti kita akan ketemu lagi ya. Siap. Dan ketemu lagi dalam skala dan kapasitas yang lebih luas karena kita akan membawa lebih banyak orang untuk membahas masalah ini, termasuk tokoh-tokoh dari ormas-ormas keagamaan yang dimaksud. Ya nanti kita coba upayakan lebih supaya lebih komprehensif. Nanti kita akan coba agar tokoh-tokoh ini bisa kita ajak juga untuk bicara terkait masalah ini. Itu akan lebih komprehensif nanti kita dapat jawabannya. Gitu. Oke, gas. Jadi Baraya itu saja dulu sementara ya. Ini anggaplah pembuka. Karena nanti mungkin kita akan bikin semacam penjelasan lebih lanjut lah terkait dengan masalah ini. Karena di sini tuh ada beberapa yang janggal seperti yang tadi disebutkan di awal dan kita belum tahu, kita masih hanya sekedar berprasangka, berasumsi terkait dengan apa yang terjadi di belakang. Tapi semoga kita punya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut. Dan buat Baraya sekali lagi, Akang Rega punya kanal YouTube. Jadi silahkan nonton, silahkan subscribe. Dan kalau tidak suka, banting handphonenya. Ya enggak, itu mau bercanda ya. Siap. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gemul dan Kang Rega pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.